Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Pujian atas karya Allah pada sejarah awal umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukalah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memulai khotbah hari ini bukan dengan ayat terlebih dahulu, tapi dengan sebuah pengalaman hidup. Yaitu pengalaman sangat mungkin juga sedang Bapak-bapak dan saudara-saudara alami. Walaupun saudara-saudara mungkin belum pernah mengatakannya dengan kata-kata. Beberapa waktu saya bertemu dengan seorang jemaat yang sudah lama mengenal Tuhan. Ia bukan orang baru. Ia tahu Alkitab. Ia tahu cara berdoa. Ia bahkan terlibat dalam pelayanan. Namun dengan suara pelan dan mata yang sedikit berkaca-kaca, ia berkata kepadanya, "Pak, saya tidak meninggalkan Tuhan. Saya masih ke gereja. Saya masih berdoa. Tapi entah mengapa Tuhan merasa jauh." Kalimat itu menghantam hati saya. Karena ia katakan bukanlah pemberontakan. Bukan dosa besar yang mencolok. Bukan penyangkalan iman. Yang ia alami adalah sesuatu yang jauh lebih halus. Yang justru lebih berbahaya. Ia lupa secara perlahan. Bukan lupa jadwal ibadah, bukan lupa ayat hafalan, tapi lupa mengapa ia percaya. Lupa siapa Tuhan yang ia sembah. Dan lupa bagaimana seharusnya ia hidup di hadapan Tuhan. Dan saudara, disitulah baru saya sadar. Inilah penyakit rohani zaman kita. Kita hidup di zaman yang sangat mudah lupa. Kita hidup di zaman yang sangat cepat, yaitu informasi mengalir tanpa henti. Notifikasi tidak pernah berhenti berbunyi. Setiap hari pikiran kita dipenuhi oleh pekerjaan, dipenuhi oleh tuntutan hidup, dipenuhi oleh berita, dipenuhi oleh kekhawatiran, dipenuhi oleh target, dan dipenuhi oleh masalah. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, hati kita menjadi sibuk, tapi jiwa kita kosong. Nah, kita bisa hadir di ibadah, tapi hati kita tidak hadir di hadapan Tuhan. Kita bisa menyanyikan lagu pujian, tapi tidak lagi mengingat siapa yang kita puji. Kita bisa berdoa, tetapi doa kita lebih seperti daftar keluhan daripada perjumpaan. Dan yang paling menakutkan adalah ini, saudara-saudara. Kita bisa sangat aktif secara rohani, tapi perlahan-lahan kehilangan arah rohani. Bukan karena kita membenci Tuhan, tapi karena kita tidak lagi sadar apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, bahaya tidak
tidak kita sadari. Saudara-saudara, Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa masalah besar umat Allah bukan selalu kejahatan besar, tetapi itu adalah lupa. Israel tidak langsung menyembah berhala, tapi mereka lupa lebih dahulu. Mereka lupa siapa yang membebaskan mereka dari Mesir. Mereka lupa siapa yang membelah laut. Mereka lupa siapa yang memberi mereka mana. Dan mereka lupa siapa yang menyertai mereka sepanjang perjalanan. Dan ketika ingatan roh hati memudar, ketaatan pun runtuh, iman pun menjadi rapuh, dan Tuhan pun terasa jauh. Inilah sebabnya firman Tuhan berkali-kali berkata, ingatlah, jangan lupa, ceritakanlah kepada anak cucumu, karena Tuhan tahu, umat yang lupa akan kehilangan arah hidupnya. Saudara-saudara, ini penting saudara-saudara, bahwa di Mazmur 105 tidak ditulis untuk orang ateis, tidak ditulis untuk bangsa kafir, tidak ditulis untuk orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mazmur 105 ditulis untuk, hai anak cucu Abraham, orang-orang pilihannya. Artinya untuk umat yang sudah dipilih. Artinya untuk umat yang sudah mengenal Allah. Artinya untuk umat yang sudah punya sejarah dengan Allah. Mazmur ini ditulis justru karena umat Allah berisiko lupa. Dan itu berarti Mazmur ini sangat relevan untuk gereja hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada perbedaan besar antara ibadah yang hidup dengan ibadah yang hanya menjadi kebiasaan. Ibadah yang hidup membuat kita kembali mengingat Tuhan. Ibadah yang hidup menata ulang hati kita. Ibadah yang hidup membawa kita mencari wajah Tuhan. Tetapi ibadah yang hanya rutinitas dijalani tanpa kesadaran. Ibadah yang hanya rutinitas adalah dilakukan tanpa perjumpaan. Ibadah yang hanya rutinitas dihadiri tanpa pertobatan. Dan di Mazmur 105 hadir sebagai alarm secara dini. Bangunlah, hai umat Allah, janganlah kamu jangan dalam lupa. Mazmur 105 ayat 1-6 ini bukan sekedar ajakan untuk bernyanyi. Mazmur ini adalah panggilan untuk bersyukur dengan sabar. Mazmur ini adalah panggilan untuk menyebut nama Tuhan dengan hormat. Mazmur ini adalah panggilan untuk menceritakan karya Allah. Dan Mazmur ini adalah panggilan untuk mencari wajahnya. Dan Mazmur ini adalah panggilan untuk mengingat perbuatan dan firman-Nya. Dengan kata lain, Allah sedang membentuk ulang umat-Nya melalui ibadah dan ingatan. Mazmur ini mengajarkan bahwa iman tidak bertahan karena emosi. Mazmur ini juga mengajarkan kita bahwa iman tidak bertahan karena tradisi. Dan Mazmur ini juga mengajarkan bahwa iman bertahan karena ingatan yang dipelihara dan pencarian yang terus-menerus. Saudara-saudara, kenapa khotbah ini penting hari ini, saudara-saudara? Jika hari ini iman saudara-saudara terasa lelah, jika hari ini dua saudara-saudara, bapak dan ibu terasa kering, jika hari ini Tuhan merasa jauh, jika hari ini ibadah terasa biasa, mungkin masalah bukan karena Tuhan berubah. Mungkin masalahnya adalah kita lupa untuk mengingat. Masalahnya adalah kita berhenti mencari. Masalahnya adalah kita hidup terlalu sibuk untuk memelihara hadirat Tuhan. Dan hari ini, Mazmur 105, Tuhan tidak datang untuk menghukum kita. Tuhan datang untuk memanggil kita pulang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari
kita datang kepada firman Tuhan hari ini. Bukan sebagai orang yang sudah tahu segalanya, tapi sebagai umat yang rindu diingatkan kembali. Mari kita membuka hati untuk dibentuk ulang oleh firman Tuhan. Karena dalam Mazmur 105 ayat 1-6 ini, kita akan melihat bagaimana Allah membangunkan iman yang tertidur. Bagaimana Allah memulihkan ingatan yang pudar. Bagaimana Allah dan mengarahkan kembali umatnya kepada dirinya sendiri. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan hati yang haus dan rindu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap tragedi rohani tidak pernah dimulai dengan dosa besar. Ia selalu dimulai dengan lupa kecil yang dibiarkan. Israel tidak bangun pagi lalu berkata, hari ini kita akan meninggalkan Tuhan. Tidak, mereka tetap berjalan, tetap hidup, tetap beribadah, tapi perlahan mereka lupa mengingat, lupa bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari Mesir, lupa bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka di padang gurun, lupa bahwa hidup mereka adalah kehidupan di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, inilah kondisi yang sangat mirip dengan kita hari ini. Kita tidak meninggalkan Tuhan secara terang-terangan. Kita hanya terlalu sibuk. Kita hanya terlalu lelah. Kita hanya terlalu pagi, terlalu terbagi. Tanpa sadar, kita hidup mengandalkan rutinitas, bukan relasi. Mazmur 105 ditulis untuk momen seperti ini. Ketika umat Allah masih ada di rumah Tuhan, tapi hati mereka mulai jauh dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sini, ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, berserulah kepada namanya. Tuhan tidak memulai dengan teguran keras. Tuhan memulai dengan syukur. Mengapa, saudara-saudara? Karena syukur adalah pintu pemulihan ingatan rohani. Syukur membuat kita berhenti sejenak dan berkata, Tuhan, Engkau telah setia. Di dunia yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kurang. Di dunia mengajarkan kita untuk menuntut apa yang belum terjadi. Tapi Mazmur memerintahkan, bersyukurlah. Bukan karena hidup mudah, tapi karena Tuhan tetap Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak bersyukur adalah akan cepat mengeluh. Orang yang tidak bersyukur akan mudah kecewa. Orang yang tidak bersyukur akan kehilangan kepekaan terhadap karya Tuhan. Syukur bukan emosi. Syukur adalah latihan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, disebutkan juga di situ di ayat dikatakan, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya di sini saudara-saudara, di ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Mazmur ini tidak membiarkan iman menjadi diam. Iman yang sehat adalah diingat. Iman yang sehat adalah diucapkan. Iman yang sehat adalah dibagikan. Mengapa Tuhan memerintahkan umatnya untuk menceritakan? Karena iman yang tidak diceritakan akan mati dalam hati. Ketika kita berhenti menceritakan karya Tuhan, ingatan kita memudar. Ketika kita berhenti menceritakan karya Tuhan, iman menjadi pribadi dan rapuh. Ketika kita berhenti menceritakan karya Tuhan, Tuhan terasa semakin jauh. Kesaksian bukan tentang kita terlihat hebat. Kesaksian adalah tentang Tuhan dinyatakan setia. Dan setiap kali kita menceritakan karya Tuhan, kita sebenarnya sedang berkata kepada jiwa kita sendiri,
Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari 2 dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara, Mazmur memahami satu hal yang sering kita lupakan. Apa yang kita nyanyikan akan membentuk apa yang kita percayai. Nyanyian bukan sekedar musik. Nyanyian adalah teologi yang dihafal oleh hati. Oleh sebabnya Allah memerintahkan umatnya untuk bernyanyi agar kebenaran tinggal dalam ingatan, agar sejarah keselamatan tidak dilupakan, agar iman tidak hanya ada di kepala tapi di hati. Jika nyanyian kita miskin kebenaran, iman kita akan miskin kedalaman. Ibadah bukan hiburan. Ibadah adalah sekolah jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 3 mengatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Setiap manusia selalu bermegah dalam sesuatu. Pertanyaannya bukan apakah aku bermegah, tapi dalam apa aku bermegah. Apakah kita bermegah dalam prestasi? Apakah kita bermegah kepada harta? Apakah kita bermegah kepada jabatan? Atau apakah kita bermegah kepada pelayanan? Mazmur berkata, bermegahlah dalam nama Tuhan. Karena apa yang kita banggakan akan menentukan rasa aman kita. Apa yang kita banggakan akan menentukan harga diri kita. Apa yang kita banggakan akan menentukan arah hidup kita. Jika Tuhan bukan pusat kebanggaan kita, sesuatu yang lain akan mengambil tempatnya. Dan itu selalu berakhir dengan kelelahan rohani. Dikatakan juga di sini di ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa. Ini bukan undakan sesaat. Ini adalah panggilan sepanjang hidup. Mencari Tuhan berarti hidup di hadapannya. Mencari Tuhan berarti menggantungkan keamanannya kepadanya. Mencari Tuhan berarti menjadikan hadiratnya pusat keputusan. Mazmur tidak berkata, carilah Tuhan saat krisis. Tapi Mazmur berkata, senantiasa. Orang yang tidak mencari Tuhan secara sadar, tapi akan mencari pengganti Tuhan secara tidak sadar. Di ayat 5 mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Mazmur sangat seimbang. Tuhan ingin kita mengingat karyanya atau anugerahnya. Tuhan ingin kita mengingat firman-Nya atau kebenaran. Tanpa firman, anugerah menjadi murahan. Tanpa firman, tanpa anugerah, ketaatan menjadi beban. Tuhan memanggil umatnya untuk mengingat keduanya. Ingatan yang benar adalah menuntun pada pertobatan. Ingatan yang benar adalah menumbuhkan ketaatan. Dan ingatan yang benar adalah memelihara iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 6 mengatakan, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Identitas umat Allah bukan hasil usaha. Identitas adalah panggilan. Kita taat bukan untuk dipilih. Kita taat karena telah dipilih. Dan bagi kita hari ini, semua karya Allah ini mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Di salib, kasih Allah dinyatakan. Di salib, dosa dihakimi. Di salib, anugerah dicurahkan. Yesus adalah
alasan kita bersyukur. Tuhan Yesus adalah alasan kita mencari. Tuhan Yesus adalah alasan kita mengingat. Tuhan Yesus adalah alasan kita bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 105 ayat 1 sampai ini, bukan hanya ingin kita merasa tersentuh. Mazmur ini ingin kita diubah dari lupa menjadi umat yang mengingat, dari rutinitas menjadi relasi, dari agama menjadi iman yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita berjalan bersama melalui Mazmur 105, dari lupa menuju diingatkan, dari rutinitas menuju pencarian yang hidup. Sekarang ingatkan saya, mengajak kita kembali ke satu kisah sederhana. Ada seorang ayah yang setiap malam selalu menceritakan kisah yang sama kepada anaknya. Kisah tentang bagaimana ia dulu berjuang, bagaimana ia hampir menyerah, dan bagaimana ia akhirnya diselamatkan oleh kasih yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu malam, anak itu berkata, "Ayah, aku sudah tahu ceritanya. Ayah tidak perlu mengulanginya lagi." Ayah itu tersenyum dan menjawab, "Nah, ayah bukan mengulang cerita ini karena kamu lupa kisahnya. Ayah mengulangnya karena satu hari kamu bisa lupa siapa dirimu." Saudara-saudari, Mazmur 105 adalah cerita yang Allah ulangi kepada umatnya. Bukan karena Allah kehabisan ide, tapi karena Allah tahu umatnya bisa lupa siapa mereka dan siapa Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang paling indah dalam Mazmur 105 adalah ini. Tuhan tidak meninggalkan umat yang lupa. Tuhan memanggil mereka kembali. Tuhan Yesus tidak berkata, "Karena kamu lupa, aku akan meninggalkanmu." Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, "Bersyukurlah, berserulah, ceritakanlah, carilah aku, ingatlah." Setiap perintah itu bukan cambukan, melainkan undangan kasih, yaitu undangan untuk kembali mengingat. Undangan itu untuk kembali mencari, dan undangan itu untuk kembali hidup sebagai umat Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang sebelum kita benar-benar menutup khotbah ini, izinkan saya bertanya, bukan untuk dijawab dengan suara, tetapi untuk dijawab dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Apakah iman kita masih hidup atau hanya berjalan dengan kebiasaan? Apakah doa kita masih perjumpaan atau hanya kewajiban? Apakah kita masih mencari wajah Tuhan atau hanya mencari pertolongan Tuhan? Apakah kita masih mengingat karyanya atau hanya mengingat masalah kita? Karena Mazmur 105 tidak sedang berbicara tentang orang lain. Mazmur ini sedang berbicara tentang kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita jujur, seringkali masalah kita bukan karena Tuhan tidak setia. Masalah kita adalah kita terlalu sibuk untuk mengingat kesetiaannya. Mazmur 105 ini memanggil kita kembali kepada pusat, bukan pada emosi, bukan pada situasi, bukan pada kekuatan manusia, tapi pada nama Tuhan yang kudus, karyanya yang ajaib, firman-Nya yang berkuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita tidak bisa menutup khotbah ini tanpa melihat puncak dari semua ingatan kita. Semua karya Allah yang diingat oleh Israel menemukan penggenapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus, Allah datang mencari Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, Allah mengingat manusia yang berdosa. Di dalam Tuhan Yesus, Allah menanggung dosa yang membuat kita jauh. Di salib, kita diingat ketika kita layak dilupakan. Di salib, kita dikasihi ketika kita tidak layak dikasihi. Di salib, kita dipulihkan ketika kita kehilangan arah. Saudara-saudara, jika hari ini kita masih berdiri,
Ini adalah karena Tuhan tidak pernah lupa pada kita. Saudara-saudara, karena itu menutup khotbah ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah ajakan rohani. Bukan ajakan untuk merasa tersentuh, tapi ajakan untuk kembali pada Tuhan. Jika hari ini saudara-saudara sadar bahwa saudara-saudara telah lupa, saudara-saudara merasa imanmu telah kering, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu hidup dalam rutinitas tanpa hadirat, maka dengarlah suara Tuhan yang lembut namun tegas. Carilah aku, ingatlah aku, kembalilah kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin-poin yang kita bisa lihat dari sini ada 9 poin yang kita pelajari dari Mazmur 5 ini adalah, yang pertama adalah iman tidak mati karena serangan besar, tapi karena lupa yang dibiarkan. Apa yang tidak diingat akan dihilangkan arah. Yang kedua, syukur adalah pintu pemulihan iman. Orang yang bersyukur belajar melihat Tuhan kembali. Yang ketiga, iman harus diceritakan agar tetap hidup. Kesaksian memelihara ingatan dan meneguhkan iman. Poin keempat, ibadah membentuk jiwa, bukan sekedar emosi. Apa yang kita nyanyikan dan ucapkan akan membentuk siapa kita. Yang kelima, apa yang kita banggakan menentukan siapa kita. Bermegah dalam Tuhan memulihkan identitas kita. Yang keenam, mencari Tuhan adalah orientasi hidup, bukan solusi darurat. Hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan sejati. Yang ketujuh, mengingat karya dan firman Tuhan menjaga iman tetap seimbang. Artinya, anugerah dan ketaatan harus berjalan bersama. Yang kedelapan, identitas kita adalah umat pilihan yang hidup oleh kasih karunia. Kita taat bukan untuk diterima, tapi karena telah diterima. Yang kesembilan, Yesus Kristus adalah pusat ingatan dan keselamatan kita. Artinya di dalam Dia, kita menemukan alasan untuk bersyukur dan mencarinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 105 ini mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana namun sangat dalam. Umat Allah bertahan bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka terus mengingat Tuhan dan mencari wajah-Nya. Kiranya setelah khotbah ini, iman kita tidak lagi kembali tidur. Hati kita tidak kembali lupa. Hidup kita tidak kembali kosong. Tapi kita pulang sebagai umat yang berkata, Tuhan, aku mau kembali mengingat-Mu. Aku mau kembali mencari-Mu. Dan aku mau hidup bagi-Mu. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami tidak lupa di dalam Engkau Tuhan. Selalu mengingat Engkau, mengingat kuasa-Mu Tuhan, mengingat anugerah-Mu kepada kami. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.